memulai kegiatan kita membaca dan kitab ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya minta Allah untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Baik, Bapak akan absen satu persatu ya. Saya mulai dari urutan pertama. Ola Noah Belasari. Hadir. Devi Kristiani. Hadir, Pak. Marsiana. Nah, kita akan melanjutkan materi kita pagi ini tentang memahami struktur dan pembahasan teks berita. Nah, di dalam pembelajaran kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai teks berita ya, karena mungkin anak-anak sudah tahu ya apa itu teks berita. Tahu tidak? Tidak tahu ya. Baik, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang teks berita, cara memahami teks berita. Yang pertama kita dapat melihat bahwa berita baik di media cetak, media digital maupun audio visual, kita dapat lihat di sini ada memiliki struktur ya. Yang pertama judul berita, kedua kepala atau teras berita, ketiga tubuh atau isi berita, keempat ekor berita. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang judul berita. Karena tahu tidak apa itu judul berita? Tahu ya. Nah, di sini judul berita yaitu menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca dalam menulis berita harus baik dalam mengemas judul. Nah, jadi begini ya anak-anak, dalam proses memahami berita ataupun kita ingin membuat suatu berita, kita harus memiliki judulnya terlebih dahulu, ataupun sejenis judul apa yang akan kita buat, nah yang akan kita tulis. Sehingga dalam pemahaman untuk menulis berita harus memiliki dasar-dasar seperti berita, kepala atau teras berita, tubuh atau isi berita, dan ekor berita. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan tentang teks berita termasuk dari teks eksplanasi tentang menceritakan proses terjadinya sesuatu, entah itu seperti kejadian banjir, longsor, kebakaran, ataupun kejadian kecelakaan seperti tabrakan kendaraan. Nah, di sini memiliki beberapa kaidah. Yang pertama kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi atau kata penghubung meliputi konjungsi kronologis dari konjungsi kausalitas dan kata ganti pronominan. Nah, dalam penulisannya teks berita ditulis berdasarkan unsur 5W plus 1H. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya, apa 5W plus 1H? Kalian tahu? Saya, Pak. Ya, Devi, silakan. Apa? Yang pertama apa? Ya. Yang kedua di mana? Yang ketiga siapa? Yang keempat kapan? Yang kelima mengapa? Yang keenam bagaimana, Pak? Betul sekali, Devi. Terima kasih. Nah, itulah dari 5W plus 1H atau biasa disebut dengan adiksi seimbang. Nah, ada juga di sini. Nah, di sini yang seperti Devi jelaskan tadi bahwa ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dalam memahami suatu teks berita diperlukan kejelian ya untuk menentukan keenam unsur berita di atas. Misal dalam setiap berita itu harus kita jeli. Misal apa sih yang sebenarnya terjadi dalam berita terjadi? Misal tentang kebakaran, longsor. Nah, itu harus menjadi sesuatu pemahaman kita agar lebih memahami isi berita. Kita harus meneliti.
entah itu dengan menggunakan 5W plus 1H. Sehingga dalam memahami teks berita itu memudahkan kita dalam proses memahami teks berita tersebut. Nah, ada beberapa langkah memahami teks berita. Pertama, kita harus membaca teks berita secara cermat. Yang kedua, menentukan tema atau topik utama berita tersebut. Yang ketiga, menentukan unsur 5W plus 1H dalam berita tersebut. Yang keempat, memperhatikan kalimat yang digunakan agar tidak bercampur dengan opini pribadi penulisnya. Yang kelima, mencatat informasi penting lainnya yang dibicarakan dalam teks berita tersebut. Nah, ini adalah beberapa langkah yang harus dipersiapkan dalam memahami atau mencerna sesuatu berita. Nah, selanjutnya ada beberapa poin penting dalam memahami teks berita. Yang pertama, teks berita adalah teks yang berisi laporan atau informasi mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, teks berita ditulis dengan memperhatikan unsur 5W plus 1H, yaitu apa, mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, tema atau topik utama adalah gagasan paling pokok yang dibicarakan sebuah berita. Tanpa tema, orang tidak akan bisa membuat suatu berita. Tanpa tema, orang tidak bisa untuk membaca isi berita itu apa. Nah, di sini anak-anak sudah memahami bagaimana memahami isi teks berita. Nah, oke. Selanjutnya kita di sini ada contoh berita ya, contoh memahami teks berita. Di sini ada berita. Ini adalah contoh beritanya. Bapak minta untuk kalian menyediakan atau menyiapkan berita, mencari di internet ya, menggunakan handphone masing-masing. Kalian pahami dari isi beritanya dalam menggunakan 5W plus 1H. Setelah itu kalian pahami, nanti pertemuan di minggu depan Bapak akan menanyakan satu persatu bagaimana tentang pemahaman kalian untuk memahami isi berita ya. Selanjutnya, berdasarkan berita di atas kita dapat memahami teks berita. Nah, ini adalah topik-topik yang terjadi di atas ini ya. Yang pertama itu topik utama yaitu berbicara tentang bencana hujan deras dan dampaknya. Ini adalah unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Nah, inilah penjelasan tentang materi untuk memahami isi teks berita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bapak, apakah kurang jelas atau kurang dipahami? Bisa ditanyakan ya. Jika tidak ada, maka pertemuan kita sampai di sini. Untuk tugas, tolong diingatkan ya. Minggu depan kita akan membahas tugas yang sudah Bapak tentukan tadi. Untuk setiap masing-masing, silakan mempersiapkan satu berita dan memahami isi berita dengan menggunakan 5W plus 1H. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran siswa pagi ini, Bapak minta satu orang untuk pimpin dalam doa ya. Saya minta Devi berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Devi. Baik, kegiatan kita sampai di sini. Saya mengucapkan selamat siang. Siang Pak. Nah, dekat. Lawannya mau makan lagi gimana? Dari kita. Dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan